warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya kabarnya baik semua. Baik, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Baik, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Bu. Semua ya. Baik, jadi hari ini kita akan belajar mengenai penurunan tekanan uap lautan elektrolit. Harapannya, non-elektrolit maaf ya. Jadi harapannya setelah pembelajaran ini nanti anak-anak nanti dapat menjelaskan kembali konsep mengenai penurunan tekanan uap lautan non-elektrolit dan juga mengerjakan soal-soal terkait penurunan tekanan uap non-elektrolit. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu ya. Anak-anak ada yang suka membantu ibunya masak? Suka ya? Apa menyiapkan buka puasa? Ya. Makan buka puasa. Makan buka puasa. Buka puasa apa yang biasa? Buka puasa apa yang biasa disiapkan? Kolak Bu. Kolak. Iya. Gimana sih cara masak kolak? Pertama kita memanaskan air. Jadi kita memanaskan air di dalam panci ya. Nah, ketika airnya itu sudah mendidih, nanti itu tutup pancinya itu akan bergerak-gerak sendiri. Iya nggak? Iya. Ih, serem Bu, masa gerak-gerak sendiri? Hantu. Enggak ya? Kira-kira kenapa ya kok bisa gerak-gerak sendiri? Karena ada tekanan. Ya, betul sekali. Lebih tepatnya adalah karena adanya tekanan uap. Jadi, ketika air itu mendidih, akan berubah menjadi uap. Nah, uap ini memiliki suatu tekanan. Tekanan uap ini lebih besar daripada tekanan udara yang ada di sekitar, sehingga akan menekan tutup panci. Seperti itu ya. Nah, tapi anak-anak tahu nggak? Ketika kita itu mau masak kolak, tapi kita memanaskan air gula terlebih dahulu. Ternyata uap yang dihasilkan itu lebih sedikit loh anak-anak. Kalau misalkan pakai tutup yang bening itu nanti akan terlihat ternyata uapnya itu lebih sedikit. Kalau uapnya lebih sedikit, otomatis tekanan uapnya juga akan berkurang. Kira-kira kenapa ya? Penasaran? Penasaran Bu. Karena semuanya sudah penasaran, baik, mari kita masuk ke materinya. Tapi sebelumnya Ibu akan membagikan handout dan juga AKBD ya. Baik, ada yang mau bantu Ibu membagikan? Boleh? Membagikan ya, Mas Ibu. Siapa yang dulu? Baik, apakah sudah mendapatkan AKBD dan handout semua? Sudah. Jadi kita ini mencari tahu nih kenapa ya kok lautan gula itu menghasilkan tekanan uap yang lebih rendah. Nah, itu semua terjadi karena bisa tolong dibaca ya. Dibaca dulu, maaf. Nah, itu semua terjadi karena adanya suatu sifat lautan, yaitu sifat koligatif lautan. Ada yang tahu apa itu sifat koligatif lautan? Saya Bu. Ya. Jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat dan tidak bergantung pada jenis zat. Betul sekali, jadi hanya tergantung pada jumlah zat terlarutnya. Jadi kalau misalkan ya, dia punya 5 gram urea dalam 1 liter air, maka itu akan menjadikan sifat koligatif yang sama dengan 5 gram gula dalam 1 liter air. Nah, sifat koligatif larutan ini ada 4 macam. Sudah Ibu tulis di handout-nya. Yang pertama ada penurunan tekanan uap, penurunan titik buku, kenaikan titik didih, dan juga tekanan osmosis. Nah, dari 4 sifat koligatif larutan itu, kira-kira sifat koligatif mana yang berkaitan dengan peristiwa tekanan uap, peristiwa jumlah uap pada larutan gula tadi yang lebih sedikit? Kira-kira peristiwa yang mana?
Bagi 20 ya. Mohon maaf Pak. Penurunan tekanan uap Bu. Ya, betul sekali. Penurunan tekanan uap. Jadi, tapi kenapa ya penurunan tekanan uap itu bisa disebabkan oleh apa gitu ya? Jadi, sebentar ya itu gambar. Tolong perhatikan di gambar yang tulis ya. Ini sudah menggambar, bagus ya gambarnya. Jadi di sini adalah bejana yang isinya hanya air, sedangkan yang di sini ada air dan juga zat larut. Contohnya tadi adalah gula. Nah, jadi ketika misalkan dipanaskan ya, ini dipanaskan api gitu. Molekul-molekul air ini akan berubah menjadi gas dalam bentuk gas. Awalnya kan dalam cair, kemudian akan berubah menjadi gas atau terjadi peristiwa penguapan uap gitu ya. Akan tetapi seperti gambar yang di sini, kalau semisal di dalam sini itu ada satu zat larut, ini ya, yang warna merah ini zat larutnya ya, ini akan menghalangi molekul-molekul air ini untuk berubah menjadi uap air, sehingga jumlah uap air yang dihasilkan itu lebih sedikit, sehingga tekanannya itu tentu akan lebih sedikit. Itu anak-anak paham? Paham. Nah, peristiwa tentang penurunan tekanan uap ini sudah dipelajari oleh Pak Rowe, ya, seorang ilmuwan dari Prancis, dan menghasilkan satu kesimpulan bahwa tekanan uap larutan itu akan sebanding dengan fraksi mol dari pelarut dan juga tekanan uap pelarut murninya. Atau rumusnya bisa dilihat dengan lewat rumusnya adalah P sama dengan X larut atau XP gitu ya tulisnya, dikali dengan P0. Dengan P itu adalah Tekanan uap lautan, dan XP adalah fraksi mol. Dan P0 adalah tekanan uap ini ya. Kemudian yang disebut sebagai penurunan tekanan uap itu adalah selisih antara tekanan uap larut murni dengan tekanan uap larutannya, atau kita simbolkan dengan XP. Jadi XP maaf, delta P. Jadi delta P ini adalah P0 dikurangi dengan P. Baik. Selanjutnya kita akan latihan soal. Ibu sudah membagikan LKPD ya tadi? Ya, Bu. Ada 2 soal. Yang pertama mungkin Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Baik, ada yang mau membantu Ibu membacakan soalnya? Boleh siapa aja? Soal nomor 1, sebanyak 18 gram Kalau yang terus aja dibacakan dulu. sebanyak 18 gram fruktosa dilarutkan dalam 90 gram dalam air pada suhu 30 derajat Celcius. Jika tekanan uap air murni pada suhu tersebut adalah 21,8 mm raksa, berapakah tekanan uap larutan fruktosa tersebut? Diketahui massa molar fruktosanya 180 gram per mol, massa molar airnya 18 gram per mol, massa jenis airnya 1 gram ml. Terima kasih Mbak I sudah membacakan soalnya ya. Jadi apa saja yang diketahui dari soal? Yang pertama kita tahu massa besar berapa?
kemudian volume air sebesar 90 ml. Kemudian kita ketahui juga dari soal apa lagi? Tekanan uap lampu murninya sebesar 1,8 dan juga apa lagi? Massa molar dari fruktosa 180 gram per mol. kemudian massa molar air 18 gram per mol. ada juga densitas air 1 gram per ml. ini ibu hapus ya, ini aja ya. Jadi yang ditanyakan di dalam soal itu adalah tekanan uap lautan. Benar? Nah, kita tahu tadi rumusnya adalah rumus dari fraksi mol pelarut dikali dengan tekanan uap dalam tubuhnya. Pertama kita harus mencari terlebih dahulu fraksi mol dari pelarut. Masih ingat rumusnya? Fraksi mol pelarut itu sama dengan jumlah mol pelarut per jumlah mol pelarut ditambah ya. Nah, kita cari terlebih dahulu ya dari jumlah mol dari pelarutnya. Jumlah mol pelarut itu kita cari dengan massa dari pelarut per massa molar pelarut. Pelarutnya dalam soal itu berarti apa? Air. Betul. Berarti massa air per massa molar air yaitu massa airnya belum diketahui ya? Betul? Itu massa. Yang diketahui bukan volume air tapi massa air. Oh, massa air. Iya, berbeda. Gram. Ini gramnya ditolak diganti dengan itu. Iya, Pak. Ada 90 gram ya. Berarti 90 per massa molar airnya 18. Sehingga kita peroleh jumlah molnya adalah 5 mol. Selanjutnya kita cari jumlah mol dari satu larutnya, yaitu satu larutnya di sini apa? Fruktosa. Berarti massa dari fruktosa per massa molar fruktosa. Massa fruktosa 18. Massa molarnya 180. peroleh 0,1. Kita masukkan ke rumusnya. Fraksi mol tadi adalah MP plus ND. kali MP sudah kita dapatkan bisa 5 berapa ya? 31,2. Jadi 31,2 mmHg ini adalah hasil dari tekanan uap larutannya. Terlihat ya, ini adalah tekanan uap larutannya tadi ya. Kemudian ini adalah tekanan uap dari larutan. Dari 31,8 ke 31,2 ini mengalami penurunan. Tadi yang disebut sebagai penurunan tekanan uap. Baik. Seperti ini cara mengerjakannya. Sudah paham ya? Sekarang silakan dilanjut untuk soal nomor 2. Enggak. Grup aja. Ada yang ditanyakan?
soal nomor 2 karena sudah dikerjakan semua ya. Waktunya sudah habis, kita koreksi di minggu depan. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap itu terjadi ketika kita melarutkan suatu zat ke dalam suatu cairan, maka tekanan uap ini akan berkurang. Dan tekanan uap larutan ini akan sebanding dengan fraksi mol pelarut dikali dengan tekanan uap larut murninya. Itu ya. Nah, baik. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan belajar mengenai sifat kualitatif larutan yang lain. Setelah kita mau reaksi soal yang tadi ya, kita akan belajar mengenai penurunan titik beku larutan. Baik, sampai jumpa minggu depan.